We did it for the view, so I'm glad. Amazing. Yeah, amazing. Tragedi Juliana Marins, pendaki perempuan asal Brazil yang tewas usai terjatuh di jurang di Gunung Rinjani, menjadi perbincangan warganet hingga saat ini. Pembicaraan warganet dimulai dari beredarnya video Juliana usai terjatuh dan dengan kondisi Juliana masih dalam keadaan hidup, hingga akhirnya dinyatakan meninggal 3 hari kemudian. Warganet pun dibuat masuk dalam polemik soal evakuasi Juliana yang dinilai lambat hingga akhirnya meninggal. Terlepas dari polemik itu, siapakah sebenarnya sosok Juliana Marins? Dilihat dari akun Instagramnya dengan nama @Juliana Marins, sosok Juliana Marins cukup dikenal sebagai travel influencer. Follower atau pengikut akun Instagramnya tembus mencapai 400.000 orang lebih. Dalam unggahannya, Juliana kerap membagikan perjalanannya ke sejumlah tempat eksotik dan indah di sejumlah negara. Sosok Juliana Marins di media sosial sebenarnya hanya salah satu dari ribuan akun media sosial yang membagikan perjalanan mereka, termasuk mendaki pegunungan. Namun, tragedi Juliana menimbulkan pertanyaan, apakah mereka yang memiliki akun memang seorang pendaki profesional? I'm glad. Amazing. Yeah, amazing. Warganet pun yang mengaku sebagai orang yang kerap melakukan pendakian gunung pun menyuarakan para pegiat media sosial agar mempersiapkan diri sebelum mendaki gunung dan harus mengetahui medan rute hingga cuaca pegunungan yang didaki. Sebagian warganet pun bahkan dengan tegas menyatakan bahwa pegunungan seperti Rinjani dengan medan yang berbahaya bukanlah sebuah wahana wisata. Perihal Gunung Rinjani punya medan pendakian yang berbahaya diamini oleh produser lapangan CNN Indonesia, Suryo Utomo, yang pernah mendaki beberapa summit atau puncak gunung di Indonesia. Suryo Utomo yang mendaki Rinjani pada tanggal 8 hingga 11 Juni atau 10 hari sebelum tragedi Juliana Marins membagikan pengalamannya saat mendaki Rinjani. Mulai dari potensi dehidrasi hingga tubuh kekurangan oksigen saat di ketinggian. Tidak hanya itu, Suryo Utomo juga menyebut jika Anda telah memulai mendaki Rinjani, maka tidak ada kata untuk menghentikan pendakian. Saya alami. Jalur Sembalun dari pos resort Sembalun sampai dengan Pelawangan jaraknya 8 km. Bayangkan, 8 km Anda bisa cicil dengan menggunakan ojek, lalu Anda sisanya harus berjalan kaki. Selepas itu, sebelum mencapai Pelawangan Sembalun, ada namanya daerah 7 Bukit Penyesalan. Ini para pendaki juga sudah pada tahu mengapa disebut 7 Bukit Penyesalan, karena ketika sudah mencapai titik itu, pendaki seolah-olah putus asa untuk mencapai Pelawangan Sembalun, namun kalau mau turun terlalu jauh ya, jadi sudah berada di tengah-tengah. Magnet keindahan Gunung Rinjani terbukti dari sejumlah pengunjung yang fantastis. Data dari situs resmi Taman Nasional Gunung Rinjani, rinjaninationalpark.id, jumlah pengunjung pada tahun 2016 mencapai 93.000 orang, lalu pada 2017 mencapai 82.000 orang. Namun, untuk menikmati keindahan Gunung Rinjani ternyata tidaklah mudah dan menguji kekuatan para pendaki. Medan terjal, jalan setapak dengan tanah berpasir di permukaan tinggi menjadikan Gunung Rinjani sangat berbahaya untuk mendaki yang tidak mengetahui medan. Data Taman Nasional Gunung Rinjani mencatat jumlah kecelakaan di Gunung Rinjani pada tahun 2016 hingga tahun 2020 mencapai 104 kasus. Persentase kecelakaan terbesar terjadi pada tahun 2020, yakni dengan jumlah kasus kecelakaan mencapai 21 kasus dari total jumlah pengunjung mencapai 22.000 orang lebih. Data kematian pendaki di Gunung Rinjani juga berulang kali terjadi. Dari tahun 2017 hingga tahun 2024, sebanyak 9 pendaki tewas. Tim Liputan, CNN Indonesia.